Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di mana saja antum berada, alhamdulillah, syukurillah kita bisa berjumpa kembali lewat kajian tafsir tematik, dan kita masih akan melanjutkan tema tentang masalah khusyuk. Mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita terapkan kekhusyukan dalam hidup kita, terutama dalam ibadah sholat kita. Karena masalah khusyuk jangankan buat kita, buat para ulama merasa kesulitan untuk menerapkan khusyuk. Karena itu kita jangan putus asa, kita terus mempelajari, memahami dan meningkatkan ma'rifah kita, dan kita berusaha mempraktikkan dalam ibadah sholat terlebih khusus, sehingga nanti akan tercermin dalam hidup kita. Karena khusyuk dalam sholat akan merembet, akan mengalir kepada khusyukan dalam hidup, sehingga khusyukan dalam sholat yang melahirkan ketenangan akan juga merembet dan melahirkan ketenangan dalam hidup ini, insya Allah. Dan sebaliknya orang yang sholatnya tidak khusyuk, maka kehidupannya seperti itu. Jadi kadar ketenangan seseorang dalam hidup ini tergantung kadar kekhusyukannya, dan kadar kekhusyukan seseorang dalam sholat tergantung kadar ilmu pengetahuan, keimanan dan ketakwaan serta ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujung-ujungnya dasarnya adalah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tetap semangat, terus berusaha meningkatkan ilmu iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang telah lalu saya sudah membahas, kita sudah mendiskusikan tentang masalah khusyuk, definisi khusyuk, dan bagaimana cara meraih kekhusyukan. Dan sekarang kita akan mengkaji dan mempelajari serta memahami tentang perbedaan antara khusyuk dengan khudu', insyaallah. Dan alangkah baiknya kalau saya sampaikan khulasah atau ringkasan pertemuan yang telah lalu, sehingga akan bersambung dengan tema pada malam hari ini, insyaallah. Pada kajian yang lalu kita membahas tema tentang khusyuk, definisi dan cara meraihnya. Dan saya katakan bahwa khusyuk itu merupakan salah satu konsep yang mendasar, konsep kunci dalam berbagai ibadah, khususnya dalam ibadah sholat. Artinya ibadah apapun, bahkan ibadah politik, ibadah sosial, ibadah apapun tanpa khusyuk yang hakiki, maka nilainya akan sangat kurang, bahkan bisa hilang nilainya, apalagi sholat. Dan Al-Quran menjadikan khusyuk itu sebagai
ciri utama orang-orang yang beriman yang beruntung. Dan tentang definisi khusyuk, saya ulangi di sini bahwa para ulama fikih mendefinisikan khusyuk itu sebagai kehadiran hati, kehadiran kalbu, kehadiran ruh, dan juga ketenangan anggota tubuh dalam beribadah. Sementara ulama akhlak dan ulama tasawuf memaknai khusyuk itu sebagai tunduknya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang tunduk, jiwanya, ruhnya, kalbunya yang tunduk. Kemudian disertai dengan kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kefakiran diri. Jadi bercampur antara perasaan mengagungkan Allah dengan dasar ma'rifat tentunya, kemudian memakirkan atau memiskinkan, merendahkan diri, kemudian juga kalbu itu konsentrasi khusyuk hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dalam Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an menekankan khusyuk itu sebagai sifat yang fundamental, sifat yang sangat mendasar bagi orang-orang yang beriman. Sifat mendasar orang beriman adalah khusyuk. Dan khusyuk dasarnya keimanan atau ma'rifatullah. Sehingga ketika seseorang ma'rifahnya dan usuluddinnya lengkap, mendalam, benar, maka pasti khusyuknya akan lebih dalam, lebih memancar dalam kehidupan ini, dalam ibadah. Quran mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh orang yang beriman itu beruntung, berbahagia dunia akhirat. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Karena enggak semua orang beriman itu khusyuk dalam salatnya. Itu punya kedudukan sendiri, khusyuk dalam salat. Jadi khusyuk dalam salat itu pertama yang dibahas adalah masalah kedudukan khusyuk dalam salat. Artinya salat tanpa khusyuk secara fikih pada batas tertentu sah salatnya. Dan kita rata-rata nggak mungkin khusyuk betul. Dan kadar khusyuk kita pun kalau khusyuk masih sangat rendah. Apakah salat kita? Ya sah. Orang yang salatnya tidak khusyuk tapi pada batas tertentu salatnya sah, tidak bermasalah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Yang penting fikihnya itu terpenuhi, syaratnya, rukunnya. Walaupun nggak khusyuk, sah salatnya. Namun ketika salat tidak khusyuk secara rohani, salat yang tidak khusyuk semacam itu tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan, tidak berefek. Dia hanya sebatas membebaskan pelakunya dari tugas dari taklif salat. Kalau salat tidak khusyuk. Nah, tentang masalah khusyuk dalam salat, yang kedua adalah khusyuk dalam salat itu meliputi dan mencakup beberapa dimensi. Ini sudah kita bahas juga, kita ulangi saja. Yang pertama, bahwa khusyuk terdapat dalam hati, yaitu khusyuk hati, itu kesadaran akan kehadiran Allah di dalam hati kita. Ini diperlukan tazkiyatun nafs. Mustahil seseorang hatinya akan khusyuk kalau hatinya kotor, mustahil. Jadi kekhusyukan hati itu memerlukan tazkiyatun nafs, hati yang bersih, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada takabur, tidak ada riya, bersih semuanya. Maka semakin bersih hati seseorang, maka dia akan semakin khusyuk hatinya. Itu dimensi khusyuk dalam sholat yang pertama, khusyuk kalbu, khusyuk hati. Yang kedua, khusyuk akal. Karena bisa jadi hatinya khusyuk, akalnya belum tentu khusyuk. Khusyuk akal artinya akalnya fokus pada makna bacaan dan gerakan. Ini lain lagi. Artinya ketika seseorang dia hatinya khusyuk, hatinya bersih, tapi akalnya, otaknya tidak punya pengetahuan tentang makna sholat, makna bacaannya, tafsirannya, tentu berkurang.
Nah, supaya meningkat maka akalnya pun diisi dengan pengetahuan, dengan ma'rifatullah, dan dengan pengetahuan apa yang dibaca. Jadi mulai makna harfiahnya, makna kalimat, sampai kepada makna-makna batin, sehingga nanti khusyuk itu meningkat. Ini kata ulama, ya kita mungkin hanya melihat konsep aja, kita nggak merasakan. Kata ulama itu khusyuk meningkat. Bagaimana? Misalnya khusyuk kita sekarang ini memahami makna Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memahami Ar-Rahman. Kita sudah belajar, kita tempelkan dalam benak kita, kita paham. Kita sholat, kita tambah khusyuk, setelah kita paham makna Ar-Rahman. Terus ini makna ini kita renungkan, kita tadabbur, kita terapkan dalam kehidupan. Nanti mungkin bulan depan khusyuk kita memahami Ar-Rahman akan meningkat lagi, gitu. Nanti sholat lagi meningkat lagi, begitu. Dan semua kalimat, semua makna itu ketika ditingkatkan maka akan meningkat terus. Seperti itulah, sehingga bermacam-macam. Karena itu orang yang sholatnya khusyuk itu tergantung keilmuannya dan keimanannya. Begitulah semuanya tentang makna Al-Fatihah. Misal tentang Maliki Yaumiddin, ada yang menggambarkan bahwa dia kerdil, ada yang menggambarkan tentang hari kiamat, dan seterusnya. Itu masih lingkaran khusyuk yang bergradasi, yang bermacam-macam. Itu khusyuk akal. Yang ketiga khusyuk anggota tubuh, ini termasuk bagian daripada khudu. Itu ketenangan dari berbagai gerakan, tidak banyak gerak, tidak gelisah. Di sini perlunya mengatur makanan, minuman, istirahat. Nah, karena ketika kondisi perut lagi penuh, nggak mungkin akan tenang, akan gelisah pastinya. Ketika kurang istirahat, kurang tidur, sholat, ya tentu akan berkurang khusyuknya. Nah, ketiga dimensi ini saling terkait satu sama lainnya. Itu khusyuk hati, khusyuk akal, dan khusyuk anggota tubuh. Nah, tentang gradasi khusyuk, kebanyakan ulama sepakat bahwa khusyuk itu tidak bersifat hitam putih. Ya, artinya sederhana. Artinya apa adanya, tidak. Melainkan khusyuk itu bertingkat-tingkat, bergradasi. Seperti gradasi sinar. Yang paling dekat dengan sumber cahaya dia akan semakin terang, semakin jauh akan semakin redup. Itu namanya gradasi sinar. Nah, istilah-istilah dalam Islam itu bergradasi. Ilmu bergradasi, iman bergradasi, takwa bergradasi, dan semua bergradasi. Khusyuk juga bergradasi, bertingkat-tingkat. Itu sesuai dengan tingkatan kesempurnaan jiwa dan ruh seseorang. Dan kesempurnaan jiwa seorang itu sesuai dengan tingkatan ilmu, iman, takwa, dan kebersihan hatinya. Jadi sangat berat. Jadi masalah khusyuk itu erat kaitannya dengan masalah kesempurnaan jiwa. Dan kesempurnaan jiwa bertingkat-tingkat itu sesuai dengan ilmu, iman, takwa, dan kebersihan hati. Paling sulit kebersihan hati. Jadi khusyuk bagaimanapun dipelajari, kalau hatinya kotor akan bisa khusyuk. Berkaitan masalah kebersihan hati. Jadi kewajiban kita adalah berusaha tiap hari, tiap saat, sampai akhir hayat membersihkan hati kita. Dari apa? Sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tidak terpuji, kayak ada hasud, iri hati, ria, sombong, dengki, suka meremehkan orang lain, merasa dirinya hebat. Itu sudah penyakit hati. Dan masih banyak yang lain. Dan kalau kita baca kitab Al-Wahisul Muhammad ini akan kita paham di situ. Sulitnya mencapai hati yang bersih. Dan mengenai tingkatan khusyuk secara umum, bahwa khusyuk itu dapat dipetakan menjadi beberapa tingkatan. Ada khusyuk lahiriah namanya khudu. Itu tenangnya anggota tubuh. Tidak jelalatan mananya ketika sholat, tidak meneres sana meneres sini, tangannya tidak banyak bergerak, ya, dan seterusnya. Itu tenangnya anggota tubuh. Kemudian khusyuk dalam kesadaran makna. Kita memahami makna bacaan sholat dari mulai awal takbir sampai salam, ya. Kemudian juga termasuk dikatakan khusyuk itu
kita menyadari diri kita sedang sholat, kita sedang berdialog. Di kesadaran dalam suatu perbuatan itu melahirkan kesuksesan dan keselamatan. Di situ khusyuk. Kalau dalam perbuatan bukan khusyuk, konsentrasi namanya. Seperti seseorang lagi bawa motor, apakah seenaknya merasa dari sini pikir kemana-mana, ketika kecepatan yang tinggi, ya harus khusyuk, itu konsentrasi, itu sadar bahwa dia sedang mengendarai motor kecepatan tertentu, siap remnya, siap sennya, siap semuanya. Ketika khusyuknya hilang, lengah, tidak konsentrasi akan tabrakan. Yang bawa mobil, semuanya begitu, harus ada khusyuk, ada konsentrasi. Orang yang belajar, orang yang menembak, orang yang atau kata misalnya wanita di dapur ketika memotong bawang, ada konsentrasi, kalau enggak kemana-mana. Kayak nanti wanita-wanita yang di istana Yusuf, ketika terlena, khusyuknya pindah, kena terlena, tangannya terpotong. Jadi khusyuk itu dari sholat merembet pada kehidupan dalam gerakan apapun, dalam pekerjaan. Semakin sensitif pekerjaannya, maka semakin tinggi konsentrasinya. Itulah khusyuk. Cuma bedanya kalau di sholat namanya khusyuk, di luar sholat namanya konsentrasi. Nggak ada bedanya sebenarnya. Dan efek konsentrasi dari khusyuk. Walaupun konsentrasi tidak memerlukan keimanan, tapi ada efek dari sholat. Itu orang yang sholatnya khusyuk pasti untuk mencapai konsentrasi akan lebih mudah dibanding orang yang tidak sholat atau orang-orang yang kafir. Jadi kesadaran itu adalah melahirkan konsentrasi kekhusyuan dalam hal apapun. Ya. Nah, khusyuk hati sebagai contoh hati yang tenggelam dalam kehadiran Allah setelah memakrifat Allah dengan benar akan berefek kepada kehidupannya. Itu pasti. Ya. Karena kunci kekhusyuan dalam sholat akan melahirkan ketenangan. Itu pasti sifatnya. Jadi bisa jadi ukuran, jadi tolok ukur ketenangan seorang dalam kehidupan. Ketika orang itu hidupnya gelisah, enggak tenang, ya sudah pasti bahwa sholatnya ada masalah. Nah, ketika sholatnya tidak ada masalah dari si batiniah, si keimanannya, ma'rifahnya, kebersihan hatinya, fikih yang benar, pasti hidupnya akan tenang, tenteram, bahagia, tabah, ya tidak gerasa gerusu, tidak emosional, tidak marah-marah, tenang. Semua diatur dengan manajemen yang rapi. Itu berefek ke situ. Kalau enggak apanya sholat. Ya, jadi sholat itu secara global tanha 'anil fahsya wal munkar dengan makna yang sangat luas sekali. Kita lihat para imam ma'sum, para nabi. Imam ma'sum merahabarlah katakan Imam Khomeini. Para ulama sekarang ini mereka khusyuk dalam sholat. Nah, ketika sudah sholat dia tenang, tentram, adem, ya. Batinnya selalu khusyuk, selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan problema apapun. Kayak tugas sahabat betapa beratnya menghadapi ancaman dan serangan dunia di dalam dan di luar. Di dalam kaum munafikin, di luar ya, kaum munafikin, ada juga yang lebih berat lagi dengan Zionis Amerika. Itu dari efek khusyuk dengan dasar keimanan, beliau rahabar bisa menghadapi itu semuanya. Jadi nggak main-main masalah khusyuk ini, sangat berat sekali dan sangat penting sekali. Ya. Kemudian juga masalah khusyuk sampai pada tingkatan fana yang lebih tinggi lagi, yaitu tidak menyadari diri sebagai subjek terpisah. Ini sulit bagi kita hanya paham teori saja. Mungkin kita bisa kasih contoh. Ketika seorang katakanlah yang saya kasih contoh para penonton bola, ketika betul-betul asyik nonton bola, ada pemain yang dia sukai, ada project, maka pasti khusus sekali, bahkan konsentrasi, mendoakan, ya kemudian juga ya mendukung kepada orang pemain yang dicintai itu, sehingga dipanggil nggak sadar, lapar nggak terasa, seperti itu, saking khusyuknya. Itu lupa diri katakanlah. Ya, orang yang khusyuk tingkat tinggi itu lupa diri. Seperti para wanita di masa Julaya itu lupa diri. Dia potong nggak terasa, selesai baru terasa sakit. Begitu gambar orang yang khusyuk ke tingkat fana. Tapi ini fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fana kepada yang kita sukai. Ya. Kalau kita pada makanan, pada minuman, pada ya begitu, kepada
hal yang sifatnya duniawi dan hewani. Jadi yang hadir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah ibadah yang tinggi, yang luar biasa. Yang hadir hanya Allah dan ibadah itu sendiri. Jadi bukan berarti fana itu hanya kepada Allah, ibadah dilupakan. Enggak, seimbang antara di ibadah nggak salah, rakaat nggak salah, sadar penuh juga, konsentrasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Imam Malik, kalaupun pada keadaan sholat tetap memberikan sedekah ketika ruku, tetap ketika ada panggilan memberikan sedekahnya, tidak mengurangi kekhusyuannya. Itu sulit ya, kita hanya bisa membaca saja. Jadi para arif billah itu, para ulama menyebut tingkat terakhir ini sebagai khusyuknya para wali ya. Kita hanya memahami secara harfiah, kita tidak paham kalau kita nggak merasakan. Kemudian faktor penghalang dan pendukung khusyuk. Bahwa penghalang khusyuk itu juga penting, sudah saya sampaikan, yaitu keterikatan seorang pada dunia, pada materi. Cinta dunia, cinta materi ya, akan menghambat kekhusyuan. Jadi penghalang, jadi hijab. Maka orang cinta pada dunia, cinta pada materi, ya ada ta'alluq, maka akan sulit memperoleh khusyuk. Bukan berarti nggak memiliki, berarti nggak punya. Nah, punya, memiliki, cuma tidak dipegang erat-erat, tidak ada kegandrungan, jadi mudah dikeluarkan zakatnya, humusnya, sedekahnya, gitu, atau hak orang lain. Kemudian masalah dosa dan maksiat, jelas dosa maksiat sangat menjadi utama hijab memperoleh kekhusyuan. Kemudian ketidaktahuan makna dan arti dalam sholat. Tidak mungkin orang sholatnya khusyuk kalau nggak paham makna dan artinya. Dan juga tergesa-gesa dalam ibadah. Jelas orang ibadah tergesa-gesa, buru-buru, nggak bakal khusyuk. Karena itu ketika kita mau sholat, sejak kita berwudu pelan-pelan khusyuk. Ketika wudunya sudah khusyuk sebagai mukadimah sholat, nanti sholatnya juga akan terpancing untuk khusyuk. Ketika wudunya tergesa-gesa asal jadi, ya sholatnya segitu. Itu ukurannya. Dan pendukung dan penambah khusyuk adalah ma'rifat Allah. Kemudian tadabbur maknanya, ayat-ayatnya. Kemudian hati harus suci dari berbagai kotoran, taubat dulu, istighfar dulu, persiapan batin yang sempurna sebelum sholat. Itu akan berpengaruh pada kekhusyuan sholat. Itu kesimpulan kajian yang lalu, ya, kesimpulan yang panjang. Kita masuk secara cepat, insyaallah perbedaan antara khusyuk dan khudu'. Ini tidak sulit, ini kajian yang mudah, tapi mempraktekannya sangat sulit sekali. Perbedaan antara khusyuk dan khudu'. Pertama, makna inti khusyuk adalah ketundukan batiniah yang lahir dari kesadaran, dari ma'rifatullah dan rasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna inti khusyuk, dari dalam, dari batin, dari hati, dan dengan dasar ma'rifatullah. Dengan demikian, makna khusyuk adalah berasal dari hati dan ruh atau jiwa. Sumber khusyuk dari hati, bukan dari luar, dari batin yang perlu adanya ma'rifatullah dan keimanan. Kemudian bersifat internal yang berefek pada eksternal, dari dalam yang berefek pada luar, pada kehidupan, pada anggota. Kemudian bisa terjadi tanpa paksaan. Khusyuk nggak bisa paksakan. Khusyuk itu sumbernya, dasarnya adalah pengetahuan, ma'rifatullah, kesadaran. Tidak ada paksaan dalam khusyuk. Dan kemudian kita nggak bisa dipaksa oleh orang lain untuk kita bisa khusyuk. Kita memaksakan diri dengan menghayati, memahami, ma'rifatullah bisa, tapi khusyuk bukan dipaksakan oleh orang lain. Jadi kita misalnya ada seorang disuruh sholat, ya, kemudian diancam, kamu harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk, diancam, ya nggak bisa, ada ancaman begitu. Karena masalah batin nggak bisa dipaksakan. Kemudian khusyuk disertai dengan ketenangan, keheningan, dan fokus esensial. Artinya bahwa khusyuk itu juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nggak mungkin orang sholatnya khusyuk ketika di pinggir jalan atau di pasar, di pikuk. Nggak bisa, harus hening, tenang, ya. Kemudian kondisi ruangan harus bersih, pakaian harus bersih, dan seterusnya. Itu juga mempengaruhi kekhusyuan seseorang. Itu makna khusyuk. Ada bermakna khudu'. Makna inti khudu' adalah ketundukan lahiriah. Khusyuk itu ketundukan batiniah, kalau khudu' ketundukan
lahiriah, kelihatan anggota tubuh, ya, ketundukan lahiriah dan posisi sosial atau otoritatif di hadapan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa khudu itu adalah berasal dari struktur kekuasaan atau posisi. Artinya seseorang bisa saja khudu, merunduk, tunduk di hadapan raja, di hadapan presiden, di hadapan penguasa, atau di hadapan orang yang ditakuti, dia bisa khudu, tunduk. Namanya khudu, tunduk. Tapi hatinya belum tentu khusyuk. Kemudian bersifat eksternal, berefek pada internal. Artinya dia nampak pada bagian lahiriahnya, dengan menundukkan kepala misalnya, dengan ruku, dengan tenang, itu bagian lahiriah namanya khudu. Bisa terjadi karena paksaan atau tekanan. Ya, kalau orang ditahan, ditekan, dipaksa, bisa tunduk. Namanya ditaklukkan begitu. Jadi khudu itu bisa terjadi karena ditaklukkan. Ketika ditaklukkan, ya diseret, ditahan, ya dia takluk, tunduk, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu namanya khudu, itu bukan khusyuk. Dan tidak selalu disertai dengan ketenangan batin. Kalau khudu batinnya belum tentu tenang. Tapi kalau khusyuk bisa jadi badannya akan tenang. Dan mengenai khudu dan khusyuk dalam Al-Quran sudah kita jelaskan tentang khusyuk dalam Al-Quran. Pada ayat qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa tidak mungkin seorang musalli, seorang yang sholat itu akan mencapai khusyuk tanpa iman, tanpa ma'rifatullah, dan tanpa kesadaran. Karena itu perlunya kita memahami ma'rifatullah atau usuluddin, dari mulai tauhid, keadilan ilahi, masalah-masalah nubuwah, imamah, ma'ad, ini usuluddin. Dan utamanya adalah ma'rifatullah. Jika mustahil orang yang tidak mengkaji ma'rifatullah tentang sifat-sifat Allah dengan bagian-bagiannya akan bisa meraih kehusyuan. Nah, sedangkan kata khudu itu sering digunakan dalam Al-Quran untuk ketundukan faktual, ketundukan fisik, ya, bisa dengan paksaan. Misalnya pada ayat di surah Tuhan ayat 111, Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ini nanti di hari kiamat semua manusia, sekalipun Firaun, Saddam Hussein, Netanyahu, dan siapa saja akan anatil wujuh, tunduk, merunduk, hina dina di hari lalu pada kiamat nanti. Tidak sah, ya. Itulah madhar maliki yaumiddin akan tampak. Semuanya tunduk, semuanya merunduk. Tidak ada yang kelihatan gagah, kelihatan membangkang, kelihatan sombong, tidak ada. Itu namanya khudu dengan terpaksa atau dipaksakan pada kondisi tertentu. Nah, dari ini dapat dipahami bahwa wa'anatil wujuh, semua wajah itu tunduk, termasuk yang tidak beriman, tunduk semuanya tanpa kecuali. Hal itu karena hukum wujud, ya, hukum eksistensial. Kemudian hubungan antara khudu dengan sholat. Khudu dalam sholat berarti melaksanakan sholatnya dengan tenang, tanpa gerakan, tanpa jelalatan, tanpa menulis sana menulis sini, tenang tangannya, tenang kakinya, tenang matanya. Itu namanya khudu. Khudu anggota badannya, berdirinya, rukunya, sujudnya teratur. Ketika jamaah tidak mendahului imam, itu namanya khudu dalam sholat. Dan khudu itu bisa dilakukan tanpa kehadiran hati, bisa terpisah. Orang bisa sholatnya khudu, kelihatan tenang, padahal hatinya kemana-mana, pikiran kemana-mana, bisa terjadi, ya. Dan khudu itu merupakan syarat sahnya lahiriah sholat. Sehingga kalau sholatnya tidak ada khudu, dadanya bergerak sedikit dari arah kiblat, batal sholatnya. Itu. Atau banyak gerakan, banyak garu, banyak kayak anak kecil bercanda, sehingga mengeluarkan hayat atau bentuk sholat, maka batal sholatnya. Sedangkan sedikit tidak batal sholatnya. Nah, sedangkan khusyuk dalam sholat berarti si musolli menyadari sepenuhnya bahwa dia sedang sholat. Ini yang paling mendasar, paling mendasar. Jadi ketika kita pikir kemana sholat, kita tarik lagi, saya sedang sholat. Ya Allah, saya sedang sholat. Minta maaf, ya Allah istighfar, saya sedang sholat. Tarik lagi, itu untuk memancing kehusyuan dalam sholat yang sangat mendasar. Kita menyadari kita sedang sholat. Kita sadar kita sedang makan.
Kalau kita makan kemana-mana ya keselak, ya kacau jadinya. Kita tadi kayak kita bawa mobil, bawa motor, bawa sesuatu, kalau nggak khusyuk, nggak konsentrasi akan kacau. Begitulah sholat. Kita menyadari kita sedang sholat. Kita wudhu, kita sadar sedang wudhu. Kita puasa, kita sadar sedang puasa. Begitu. Harus sadar. Orang yang sadar nanti akan terbimbing. Ya, tidak sampai jatuh kepada kerusakan insya Allah. Kalau sadar. Karena kalau nggak sadar berbahaya. Bawa mobil nggak sadar, nggak khusyuk, tabrakan. Bawa motor gitu juga. Lagi makan berbahaya. Mereka sesuatu yang sensitif bisa terpotong tangannya. Begitu. Berbahaya kalau tanpa kesadaran. Kesadaran sangat penting. Ya. Kalau nggak sadar, keluar sadarannya berbahaya. Emosi berlebihan, marah berlebihan, nggak sadar keluar, ya kacau. Semua bisa dibanting, bisa membunuh. Sangat berbahaya. Orang yang sadar, saya sedang marah, sadar akan reda nanti. Akan akan apa? Berwudu. Berdiri dia duduk berbaring begitu. Kalau sadar akan berhenti karena tahu itu berbahaya, tahu kan manfaatnya. Itu kalau sadar. Nggak sadar terus meluap, terus ngomel, terus marah-marah, itu berbahaya. Kesadaran itu sangat penting sekali. Ya. Dan kalau sadar itu marahnya sudah dengan syariat. Karena marah itu perlu, ngomel itu perlu, tapi ada takarannya, ada ukurannya. Dan tidak menggunakan hati dari pengontrolan Allah Subhanahu wa taala. Dari bimbingan imam zaman. Jadi yang sering saya katakan bahwa bisa saja orang tua matanya melotot pada anaknya, tapi di hatinya ya sahibah zaman. Saya ini sedang marah, saya ini emosi, bantu saya. Ya anak saya bantu, doakan, bantu begitu. Tapi marah, lahirnya marah. Dan lisannya terkontrol. Artinya tidak berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang menyakitkan. Ya, ada batasannya. Begitu. Itu ada bimbingannya tentunya. Jadi masalah ini sangat penting. Seorang yang sholat ketika sadar sedang sholat dan dia nanti menyadari sedang berdialog dengan Allah. Yang paling mendasar sadar. Di atasnya sadar sedang berdialog. Sedang berdialog berarti paham maknanya, paham artinya. Sedang berdialog pada Allah. Nah, hatinya orang yang khusyuk itu tenggelam dalam makna bacaan yang dia baca dan pada maksud-maksud yang dia baca. Dan dunia dan selain Allah di matanya menjadi kecil, hilang, nggak ada. Ya, semuanya nggak ada. Yang ada dia, dirinya, wujudnya dan keagungan Allah. Untuk memancingnya kita ingat akhirat, ingat neraka, takut neraka, ingat surga. Itu untuk memancing buat kita seperti itu. Sehingga kita akan menambah khusyuk dalam sholat insyaallah. Kemudian masalah ruh dan nilai sholat. Nah, para fuqaha mengatakan bahwa sholat tanpa khudu bisa menjadi tidak sah, bisa keluar sholatnya. Kalau hayat sholatnya, bentuk sholatnya sudah keluar, bukan dikatakan sholat lagi. Ya, sedangkan sholat tanpa khusyuk bisa sah. Tidak ada batasan-batasan juga, tidak hitam putih seperti itu. Kemudian tinjauan akhlak dan depan. Nah, para ulama akhlak menyatakan bahwa ini kata ulama akhlak, kullu khusyu'in khudu'un wa laysa kullu khudu'in khusyu'an. Setiap khusyuk itu pasti mengandung khudu'. Setiap khusyuk pasti khudu'. Setiap orang yang khusyuk pasti dia khudu'. Tapi tidak setiap khudu' itu akan khusyuk. Ya. Ini namanya umum khusus mutlak dalam kajian ilmu mantik, hubungan empat itu. Setiap khusyuk pasti khudu, tapi tidak setiap khudu pasti khusyuk. Gitu. Karena khusyuk lebih menguasai, khusyuk lebih umum. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, dia akan khudu, akan tenang. Kalau gerakan ala kadarnya. Tapi orang yang tidak khudu pasti nggak khusyuk, udah pasti itu. Artinya khusyuk adalah tingkat tinggi. Khudu tingkat yang dasar yang lebih rendah, sehingga khusyuk menguasai khudu, menguasai gerakan. Nanti efeknya orang yang khusyuk dalam sholat, dia akan menguasai gerakan-gerakannya dalam di luar sholat, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di pasar, di warung, di jalanan, akan khudu. Efek daripada sholat yang khusyuk. Kemudian perspektif filsafat Islam dalam istilah hikmah bahwa khudu adalah merupakan efek kahrul wujud. Ya. Itu ketundukan eksistensial karena hukum wujud. Ini bersifat takwini, bersifat alami. Misalnya
Ketika seseorang katakanlah rakyat jelata datang penguasa, pergi penguasa yang galak, yang kejam, serta kuat takwin harus ya pasti tunduk, merunduk begitu. Nah kita mungkin misalnya kita contoh katakanlah kita sedang santai, sedang asik, datang seorang ulama langsung spontan, masa masih terus begitu, kita nggak normal. Ini sudah takwini namanya. Misalnya ketika di majlis rahbar misalnya atau mau ini dan bicara rame, kemudian ketika pembawa acara misalnya membaca salawat, tanda imam datang, tenang langsung semuanya. Takwini begitu. Oh tanda imam datang. Itu biasa begitu. Itu saya alami ketika rame, masih menunggu rahbar datang, masih bisik-bisik ngobrol. Ada salawat dari mimbar, rahbar datang langsung sepi, tenang. Itu takwini begitu namanya. Jadi khudu bisa secara takwini terwujud. Itu hukum wujud namanya. Itu dalam filsafat seperti itu. Ya, sampai hewan pun begitu. Hewan bisa khudu ketika ditundukkan. Dan kata khusyuk adalah merupakan efek syuhudul haq. Kalau khusyuk itu, ini tingkat tinggi penyaksian batin, penyaksian hakikat. Ini buat para Eropa. Karena kita makhluk kita sangat rendah, kita nggak tahu apa itu syuhudi, apa itu mungkasabah, kita nggak paham, kita nggak ngerti, kita hanya baca teks saja. Ya tentu hal ini bergradasi, tergantung gradasi ma'rifah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kajian ini semoga bisa manfaat, terutama buat saya pribadi yang memang sangat sulit khusyuk. Kita semua berusaha. Nanti kita akan bahas hubungan khusyuk dengan makanan, dengan minuman. Masih banyak, masih luas. Karena kemana-mana khusyuk ini. Artinya makanan sangat berpengaruh untuk menentukan khusyuk tidaknya seorang dalam sholat dan dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Orang makannya selambangan, kehidupannya begitu sudah. Bahkan kalau para ulama itu makan jadi ukuran. Orang makannya bagaimana bisa diukur batinnya, akhlaknya. Mereka paham, kita selambangan, kita ini makan kayak hewan, rakus, ya, nafsu, kita nggak memikirkan. Padahal ada akhlaknya, secara lahiriah, ada fikihnya, ada batiniahnya. Ya mudah-mudahan kita meningkat pelan-pelan secara ilmiah, pengetahuan, kita terapkan perlahan-lahan. Insya Allah mudah-mudahan kita juga dibimbing oleh Imam Zaman untuk mencapai perusahaan dalam sholat yang lebih lagi insya Allah sampai akhir hayat kita. Itu dari saya. Mudah-mudahan buat kita semuanya, mau ada salah kekurangan, mau dikoreksi dan diperbaiki. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Ustaz Jihad membuka sesi tanya jawab.